Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari salah satu metode sorting, yaitu merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan membagi sebuah array menjadi sub-array yang lebih kecil, mengurutkan setiap sub-array dan kemudian menggabungkannya kembali sub-array yang sudah diurutkan untuk membentuk array akhir yang sudah terurut. Jadi, secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa proses merge sort adalah dengan membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian, dan kemudian menggabungkannya kembali kedua bagian yang sudah terurut. Proses ini diulangi sampai seluruh array terurut. Salah satu alasan kita menggunakan merge sort adalah yang pertama, keunggulannya itu merge sort menjadi pilihan populer untuk mengurutkan kumpulan data yang besar karena efisien dan mudah untuk diimplementasikan. Seringkali digunakan bersama dengan algoritma lain seperti quicksort untuk meningkatkan kinerja pengurutan data secara keseluruhan. Kita mulai dengan 3 angka. Ini ada angka 6, 4, dan 3. 6, 4, dan 3 ini kita pecah lagi menjadi dua bagian. 6 di bagian sebelah kiri, 4 dan 3 di bagian sebelah kanan. Oh ya teman-teman, dalam memecah ini angka yang lebih banyak itu di bagian sebelah kanan. Begitu cara penulisannya. Oke, kita lanjut. Setelah itu 4 dan 3 ini kita pecah lagi. Jadi semuanya sudah pecah ya. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, setelah semuanya dipecah, 4 dan 3 ini akan di switch karena 4 lebih besar dari 3, jadi dia dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu digabungkan lagi tapi dengan posisi yang sudah terurut. Lalu kan tadi 6 di sebelah kiri ya, dia juga dibandingkan dengan 3 dan 4. 6 lebih besar daripada 3 dan 4, jadi 6 dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu jadilah hasil dari sortingnya 3, 4, dan 6. Kurang lebih seperti itu algoritmanya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian script merge sort. Yang pertama yaitu kita ke public static void main, dan di bagian awal itu ada array integer data. Jadi kita punya array berisi 3 slot 0, 1, 2. Slot ke 0, 1, 2. Slot ke 0 itu diisi angka 6, slot ke 1 itu diisi angka 4, dan slot kedua itu diisi angka 3. Ini untuk mengeprint sebelum, jadi bakal ada printan sebelum, lalu di bawahnya itu ada print arrays to string. Jadi ini 643 ini bakal di print menjadi, pertama diubah jadi string dulu, lalu di print menjadi suatu tampilan, suatu output. Jadinya nanti bakal seperti ini. Jadi di atas itu ada kata sebelum, dan di line kedua itu ada output dari string yang dari array yang belum diurutkan. Lalu kita akan masuk ke bagian print sesudah. Jadi di sini bakal ada sesudah, print sesudah di bawah output string yang array yang sudah diubah menjadi string. Nah, lalu di sini kita memanggil merge sort data. Kita memanggil fungsi merge sort. Fungsi merge sort adalah ini. Jadi sekarang kita pindah ke bawah. Public static void merge sort in data, array data. Jadi ini data dari array sebelumnya yaitu 643 itu dibawa ke sini. Jadi ini dibawa ke sini. Jadi sekarang in panjang sama dengan data length. Data length itu panjang data. Panjang data itu adalah 3 karena memiliki 3 slot. Jadi sekarang in panjang sama dengan data length. Panjang sekarang panjang itu adalah 3.
If panjang lebih kecil sama dengan 1, itu return. Tapi nyatanya di sini kita memiliki panjangnya itu 3. Jadi 3 lebih kecil sama dengan 1 itu salah. Jadi ini kita nggak melaksanakan return, kita langsung ke bawah. In tengah sama dengan panjang dibagi 2. Panjang tadi 3. 3 dibagi 2 itu sama dengan 1,5. Tapi karena ini berbentuk integer, kita ambil cuma di bagian sini. Karena apabila kita ambil 0,5-nya itu bakal masuk ke double. Jadi karena ini integer, kita ambil angka 1. Jadi 3 dibagi 2 adalah 1. In array data kiri sama dengan new in tengah. Jadi terdapat array data kiri. Data kiri itu sepanjang tengah. Tengah adalah 1. Jadi di sini cuma ada 1 slot. Lalu ini integer array data kanan. Data kanan. Ini integer panjang dikurang tengah. Panjang tadi adalah 3. 3 dikurang 1 itu adalah 2. Jadi sekarang di data kanan itu ada 2 slot. Lanjut ke bawah. Integer L. L itu berarti left atau kiri. L itu sama dengan 0. Dan R itu sama dengan 0 juga. Lalu sekarang kita membuat ke bagian for, perulangan. For ini L lebih kecil dari panjang. L ini tadi 0. Lebih kecil dari panjang. Panjangnya itu adalah 3. Ini benar. Jadinya kita melakukan script yang ada di dalam for. For if kita masuk if itu tadi, if L lebih kecil dari tengah, L nya tadi adalah 0. L adalah 0 lebih kecil dari tengah. Tengahnya tadi adalah 1. 0 lebih kecil dari 1 itu benar. Jadi data kiri L, data kiri ke 0 itu diisi oleh data L. Data L berarti data ke 0. Data ke slot ke 0 itu adalah 6. Kita pindahin ke bawah biar gampang. Jadi sekarang angka 6 ini bakal pindah ke sini. Bakal di copy. Jadi data kiri itu isinya adalah 6, slot ke 0. Ini di data kanan ini slot ke 0 dan ini slot ke 1. Karena ini udah selesai, kita bakal lanjut ke perulangannya lagi, naik ke atas dengan syarat L-nya itu ditambah 1. Sekarang L itu 1. 1 lebih kecil dari 3 itu benar. Lanjut ke bawah. L 1 lebih kecil dari 1 itu salah. Jadi kita masuk ke else, bagian salahnya. Data kanan R yaitu R-nya 0. Data kanan ke 0 itu bakal diisi oleh data L yaitu data ke 1. Jadi di sini L adalah 1. Jadi ini di bagian 0 ini, di bagian sini itu bakal diisi oleh data ke slot 1. Ini angka 4 bakal di copy masuk ke dalam sini. Jadi sekarang di sini ada angka 4. Lalu sekarang R++. Sekarang kita punya R itu adalah 1. L-nya sama dengan, karena ini udah ditambah lagi, sekarang menjadi 2. 2 lebih kecil dari 3 itu benar. Jadi sekarang masuk ke if. L 2 lebih kecil dari 1 itu salah. Jadi masuk ke bagian else, bagian salah. Data kanan R adalah 1 sama dengan data L. Data L-nya adalah 2. Jadi data kanan slot ke 1 yaitu yang ini bakal diisi oleh
data ke slot kedua yaitu angka 3. Jadi ini bakal masuk ke sini. Jadi sekarang di slot ke-1 itu ada angka 3. Sekarang ini seperti terpecah. Ini ke sini dan 2 ini ke sini. Dibagi 2. Ada data kiri dan data kanan. Karena for ini udah selesai, kita masuk ke merge sort. Kita manggil merge sort dengan membawa data kiri. Jadi ini kita seperti rekursif, kita kembali ke atas. Tunggu sebentar. Oh my god. Bye-bye. Ini kita simpan. Kita pindahin dulu. Nah, kita bawa data kirinya. Karena ini bakal menjadi data yang bakal kita masukin ke script. Sekarang pilih in data, itu bukan lagi 643, melainkan yang diisi data kiri ini. Menurut dari perintah ini. Jadi sekarang in data itu adalah data kiri ini. In panjang sama dengan data length. Data lengthnya itu kita cuma punya satu slot nih. Jadi 1 panjang itu sama dengan 1. If panjang lebih kecil sama dengan 1. If panjangnya itu 1 lebih kecil sama dengan 1, itu benar. Jadi ini langsung return. Langsung return artinya ini nggak ada yang berubah lagi. Data kiri ini tetap. Bagaimana? Nah, karena ini tetap, kita lanjutin lagi yang tadi kan kita jalanin yang ini nih. Sekarang kita lanjutin yang ini, yang merge sort dengan membawa data kanan. Kita lakuin, ini kita kembaliin dulu. Kita kembaliin ke sini. Sekarang kita bawa data kanan. Sekarang data ini adalah data kanan. Data length panjang sama dengan data length. Ini terdapat 2 slot. Jadi sekarang panjang adalah 2. If panjang lebih kecil sama dengan 1, 2 lebih kecil sama dengan 1, itu salah. Jadi returnnya nggak dilakuin. Kita langsung ke bawah. Ke bawah in tengah sama dengan panjang dibagi 2. Tengah itu panjang. Panjangnya tadi adalah 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Jadi tengahnya itu adalah 1. Integer array data kiri. Sekarang ini data kanan ini bakal dibagi lagi menjadi data kiri. Kita singkat ya. Data kiri titik versi 2 dan itu bakal berisi integer tengah. Tengah yaitu 1 slot. Dan data kanan kita jadiin dn versi kedua. Itu adalah panjang dikurang tengah. Panjangnya 2 dikurang 1 itu 1. Nah, jadi ini terdapat lanjutan dari data kanan ini mecah lagi nih, bikin slot satu-satu. Sekarang kita cek nih. Kita bikin dulu L sama dengan 0 dan R sama dengan 0, left and right. Jadi for L lebih kecil dari panjang, L-nya itu tadi adalah 0, panjangnya itu adalah 2. Ini benar. Jadi lanjutin ke if. If L 0 lebih kecil dari tengah, tengahnya adalah 1. Ini benar. Jadi data kiri ke 0 itu sama dengan data L, data ke 0.
Jadi sekarang 4 ini masuk ke sini nih. Jadi dia mecah. 4. Kapan? Lalu karena ini sudah naik lagi ke atas dengan L++. L sekarang menjadi 1. 1 lebih kecil dari 2 itu benar. Jadi if 1 lebih kecil dari 1 itu jelas salah. Jadi sekarang masuk ke else. Else data kanan R. R-nya tadi 0 dan datanya tadi L itu adalah 1. Jadi data kanan ke slot ke 0. Di slot ke 0 bakal diisi oleh data L, data ke 1. Data ke 1 itu adalah angka 3. Jadi di sini 3. Nah, jadi ini nih data kanan itu dipecah lagi. Oke. Dia mecah. Jadi satu slot. Ini kan sebenarnya 2 slot. Jadi dipecah menjadi 2. Sorry, betul. Sekarang R-nya plus. R sekarang adalah 1. L plus. Jadi L sekarang adalah 2. 2 lebih kecil dari 2 itu salah. For-nya udah selesai nih. Berarti for ini udah selesai. Lanjut lagi ke merger data kiri. Merger data kiri kita singkatin aja. Kalau ini kita jalanin lagi ke sini, itu kan panjangnya cuma 1 kan. Nah, berarti di bagian sini if ini panjang ini 1 lebih kecil sama dengan 1, ini benar. Berarti ini langsung return. Jadi sekarang kita masuk ke data kanan. Data kanan ini kita bawa data kanan. Ini sebentar. Ini data kanan DN yang versi kedua itu dibawa ke sini. Jadi ini kan cuma 1 slot, ini sama aja nih. Found the top return. Nah, maka kita sekarang lanjut lagi ke merge data kiri, data kanan, data. Jadi sekarang ini kita ada fungsi merge. Merge itu ada di sini. Dengan kita membawa data kiri, data kanan, dan data. Data kiri yaitu ini, data kanan ini, dan data itu adalah ini. Jadi di sini in data kiri itu adalah satu slot yang berisi angka 4, dan in data kanan itu adalah satu slot yang berisi angka 3, dan yang data itu berisi 2 slot yang berisi angka 4 dan 3. Nah, sekarang lanjut in ukuran kiri sama dengan data length dibagi 2. Ukuran kiri itu berarti data length yaitu 2 bagi 2 itu sama dengan 1, yaitu bagian ukuran kiri. Dan ukuran kanan itu data length dikurang 1. Data length dikurang 1 yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi in I itu sama dengan 0, L sama dengan 0, R sama dengan 0. Oke, lanjut ke while. While L itu adalah 0, lebih kecil dari ukuran kiri. Ukuran kiri itu adalah 1. Ini benar, 0 lebih kecil dari 1. Dan ini ada juga syarat keduanya, R itu adalah 0, lebih kecil dari ukuran kanan. Ukuran kanan ini juga 1. Benar. Jadi sekarang kita masuk ke if data kiri L, data kiri ke 0 itu lebih kecil dari data kanan ke 0. Data kirinya itu yang ke 0 adalah angka 4. 4 lebih kecil dari data kanan ke 0 itu adalah angka 3. 4 lebih kecil dari 3 itu jelas salah. Jadi kita masuk ke bagian else. Else data I itu 0. Data ke 0 itu sama dengan data kanan R. Data kanan R berarti 0.
Jadi sekarang di sini kita ini bakal diganti data i 1 0 0. Data ke 0 ini bakal ditumpuk digantikan oleh data kanan yang ke 0. Ini data kanannya nih. Berarti di sini bakal diganti oleh angka 3. Nah, sekarang i plus plus r plus plus. Sekarang berarti i-nya itu adalah 1 dan r itu adalah 1. L itu masih 0 lebih kecil dari 1, benar. Dan R ini kita hapus dulu. R nya itu adalah 1 lebih kecil dari 1 itu salah. Jadi while nya ini bakal berhenti karena udah salah di bagian syarat. Kita masuk ke bagian while yang di bawahnya. While L itu tadi adalah masih 0 lebih kecil dari ukuran kiri. Ukuran kiri tadi adalah 1. Ini benar. Jadi data i, data ke 1 ini. Ini kan tadi i plus plus. Jadi i adalah 0, i adalah 1. Jadi sekarang data i ada data ke 1 itu bakal diisi oleh data kiri ke L, yaitu data kiri ke 0. Jadi sekarang data ke 1 nih, bagian sini nih bakal digantikan oleh data kiri ke 0. Jadi sekarang 3 kita gantikan oleh angka. Jadi sekarang yang sebelumnya 4 hingga itu tidak terurut, sekarang sudah terurut menjadi 3 4. Karena ini udah selesai dilakukan, lanjut lagi i plus plus. Sekarang kita punya i itu sama dengan 2 karena sebelumnya adalah 1, dan L itu sama dengan 1. While R nya tadi adalah 1 lebih kecil dari 1 itu salah, jadi langsung ditutup. Kita lanjut ke merge. Sekarang bagian ini sudah menjadi 3 dan 4. Ini sudah boleh kita hapus. Ini kita kembaliin. Tadi itu kita melakukan perhitungan di dalam array versi kedua. Jadi sekarang yang versi pertamanya tadi. Ini yang bagian awalnya benar. Tadi kan ini kan 2 nih, 4 dan 3. Ini dipecah terus diurutin dan kembali lagi. Sekarang ini udah terurut jadi 3 dan 4, 3 4. Sekarang kita mau mengurutkan yang ini nih. Sebelumnya tadi kan kita yang perulangan kita lakukan tadi ini step di bagian. Jadi sekarang kita masuk ke bagian merge sini lagi dengan membawa data kirinya tadi adalah 6, data kanannya adalah 3 dan 4, dan datanya tadi adalah 6 4 3. Jadi data kiri ada 1 slot yang berisi angka 6. Data kanan ada 2 slot yang berisi angka 3 dan 4. Dan data itu adalah ada 3 slot yang isinya adalah 6 4 3. Kita bersihin dulu dari perhitungan yang sebelumnya. Ukuran kiri kita berikan data length per 2. Datanya itu adalah 3 slot. 3 dibagi 2 itu adalah 1. Di perhitungan sebelumnya mengambil bagian bulatnya ke bawah, jadi bagian integernya saja. Jadi ukuran kiri itu adalah 1 dan ukuran kanan itu tinggal
data length 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Ini KP 0, L0, R0. While L-nya itu adalah 0, demikian dari ukuran kirinya tadi adalah 1. 1 ini benar. Dan syarat keduanya itu adalah R0 lebih kecil dari ukuran kanan. Ukuran kanannya itu adalah 2. Ini benar. Sekarang if data kiri L yaitu if data kiri ke 0, ini berarti angka 6 lebih kecil dari data kanan R, data kanan ke 0, ini 3. 6 lebih kecil dari 3 itu udah salah. Jadi langsung ke else, bagian else, jalanin yang bagian else. Data I-nya tadi masih 0, data ke 0 itu bakal diisi, ini data ke 0 ini bagian sini itu bakal diisi oleh data kanan R-nya tadi adalah 0. Jadi data kanan itu ini angka 3 dipindahin ke sini nih. Jadi sekarang di sini 6 kita ganti oleh angka 3. Sekarang naik lagi ke atas dengan syarat I kita tambahin 1. Jadi I-nya itu adalah 1 dan R itu adalah 1. L masih 0 ya, 0 lebih kecil dari 1 itu benar. R ini kita tambah 1 sekarang. 1 lebih kecil dari 2 itu juga benar. Berarti perulangan ini masih dijalani nih. Jadi kita lanjut ke bawah. If data kiri L itu tadi adalah 0, data kiri ke 0 berarti masih 6 nih. 6. Sekarang data kanan R-nya tadi udah ditambah 1 jadi 1, yaitu sekarang membawa angka 4 nih. Jadi sini sekarang adalah 4. 6 lebih kecil dari 4 itu salah. Jadi kita langsung ke bagian else. Else data I yaitu masih udah menjadi 1, data ke 1 yaitu bagian sini itu bakal diisi oleh data kanan R0. R-nya tadi adalah 1. Jadi data ke 1 bakal diisi oleh data kanan yang ke 1, berarti 4 bakal pindah sini. Nah di sini karena sama jadinya tidak ada seperti ditumpuk oleh dirinya sendiri, jadi tidak ada perubahan. Dan sekarang naik lagi ke atas ke while dengan syarat I++. Sekarang I-nya adalah 2, I2 dan R itu adalah 2. Sekarang kita cek L-nya itu masih 0 karena belum ada perubahan. 0 lebih kecil dari 1 itu benar. R sekarang itu adalah 2 lebih kecil dari 1 itu udah salah. Sekarang kita masuk ke, karena while ini udah berhenti, kita masuk ke bagian while di bawahnya. While L itu tadi adalah masih 0 lebih kecil dari ukuran kiri tadi adalah 1. Ini benar. Jadi data I tadi adalah 2. Jadi data kedua yaitu yang bagian sini itu bakal digantiin oleh data kiri L. Data kiri L tadi 0. Nah, jadi 3 ini bakal ditumpuk oleh angka 6. Jadi 3 diganti menjadi 6. 3, 4, 6. Nah, ini udah terurut. Sekarang 3, 4, 6. Yang sebelumnya itu 6, 4, dan 3. Ini tinggal kita selesain aja. While R lebih kecil dari ukuran kanan. Ini kita tambah dulu I-nya. I itu tadi yang sebelumnya itu adalah 2, sekarang menjadi 3. L yang sebelumnya 0 itu menjadi 1. Dan tadi kita juga punya R itu 2. Nah, kita cek dulu while R itu 2.
2 lebih kecil dari ukuran kanan 2, itu udah salah. Jadi ini kita nggak lakuin. Jadi sekarang ini programnya bagian sini udah selesai. Jadi program bagian sini juga udah selesai. Jadi sekarang fungsi merge short ini selesai. Jadi sekarang naik ke atas. Ini balik lagi ke sini nih. Sekarang tinggal sistem outprint ln array to string data. Ini mengubah array menjadi string, yaitu array data. Jadi sekarang hasilnya itu bakal kayak gini nih. Ini kan data sebelumnya nih, ini data sebelumnya. Jadi bakal line pertama itu kita print dulu sebelum nih. Nah ini print ln, lanjut ke bawahnya itu array to string data. Ini data ini masih ngambil dari yang ini. Nah jadi di bawahnya itu adalah set 6,4,3. Nah lalu print nih sesudah. Nah ini kan kita udah jalanin yang sekian panjangnya tadi. Dengan finalnya itu adalah ini nih. Kita bawa dulu deh. Kita pindahin ke sebelah. Nih. Nah sekarang sesudah di bawahnya kan udah kita jalanin itu finalnya ini. Jadi sekarang kita tinggal print aja nih data yang sudah kita lakuin, udah kita kerjain melalui script itu menjadi 3,4,6. Nah yang sebelumnya 6/3 itu belum terurut, jadi sudah terurut itu 346. Jadi ini sebelum dan ini sesudah. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah. Kasih.